Hai minasan konnichiwa. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang perubahan kata kerja ukemike dan shiekike. Ya, dimana ukemike itu sendiri adalah kata kerja bentuk pasif dan shiekike adalah kata kerja bentuk menyuruh atau mengizinkan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ukemike atau kata kerja bentuk pasif. Ya, kita mulai dengan cara merubah kata kerja golongan 1. Yaitu caranya adalah huruf di depan mas, vokalnya dirubah ke vokal A, kemudian disisipkan re. Jadi sini kaki mas menjadi kakaremas. Dan artinya juga berubah ya. Kaki mas itu menulis, sedangkan kakaremas artinya menjadi ditulis. Ya, yomimas membaca dirubah ke ukemike menjadi yomaremas, artinya dibaca. Kemudian ada okurimas, artinya mengirim, yang diubah ke bentuk ukemike menjadi okuraremas. Dan ini pengecualian ya, untuk kata kerja yang huruf sebelum masnya itu huruf i dirubah menjadi wa ya, kaimas misalnya menjadi kawaremas. Dan berikutnya ada kata kerja okonaimas yang artinya mengadakan, dirubah ke bentuk ukemike menjadi okonawaremas yang berarti diadakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya perubahan ke bentuk ukemike ini. Gampang kok. Cuman dirubah ke vokal A, huruf sebelum masnya, kemudian disisipkan re, kecuali huruf I yang diubah menjadi huruf wa. Yang berikutnya adalah cara merubah kata kerja golongan kedua. Ya, ini untuk golongan kedua saya pikir lebih gampang ya daripada perubahan kata kerja golongan pertama. Hanya diselipkan rare saja sebelum huruf mas. Misalnya tabemas yang artinya makan dirubah ke bentuk ukemike menjadi taberaremas, artinya dimakan. Berikutnya mimas artinya melihat diubah ke bentuk ukemike menjadi miraremas, artinya dilihat. Kemudian ada nagemas, artinya melempar, dirubah ke bentuk ukemike menjadi nageraremas. Yang terakhir ada iremas, artinya mengisi, dirubah ke bentuk ukemike menjadi ireraremas, artinya diisi. Ya, kita masuk ke perubahan kata kerja golongan ketiga. Yang pertama ada kimas, artinya datang, dirubah ke bentuk ukemike menjadi koraremas, artinya didatangi. Kemudian benkyoshimas menjadi benkyosharemas. Benkyoshimas artinya belajar, benkyosharemas artinya dipelajari. Terakhir ada soujishimas, artinya membersihkan, dirubah ke bentuk ukemike menjadi soujisharemas, artinya dibersihkan. Ya, dan berikutnya kita masuk ke contoh kalimat bentuk ukemike. Ya, contoh pertama, kono hon wa kuashi setsumei ga kakarete imaseng. Artinya, buku ini penjelasannya tidak ditulis secara rinci atau secara detail. Ya, perubahannya adalah kakimas ya. Kakimas dirubah menjadi kakareteimas. Kakareteimaseng artinya tidak ditulis.
tidak ditulis secara rinci ya, artinya menjadi seperti itu. Dan contoh nomor 2, Nyugaku shiki wa konohoru de okonawaremas. Okonawaremas di sini berasal dari kata kerja okonaimas yang berarti mengadakan. Dan di sini artinya menjadi upacara masuk sekolah akan diadakan di halaman ini. Okonaimas yang tadinya berarti mengadakan dirubah ke bentuk ukemikai menjadi okonawaremas yang artinya diadakan. Dan untuk yang contoh terakhir, Kore wa sekai de ichiban okina diamondo da to iwarete imasu. Artinya ini disebut atau dikatakan sebagai berlian terbesar di dunia. Ya, iwarete imasu ini berasal dari kata kerja imas ya, yang artinya mengatakan atau menyebutkan, dirubah ke bentuk ukemikai menjadi iwaremas, dan artinya menjadi dikatakan atau disebutkan, seperti itu. Ya, berikutnya di sini ada pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk ukemikai. Rumusnya adalah kata benda plus ni ditambah kata kerja bentuk ukemikai yang artinya karena atau akibat. Ya, kita masuk contoh pertama yaitu ame ni furarete fukuga nurete shimatta. Karena kehujanan bajunya basah. Berarti di sini akibat ya, atau karena kehujanan, amega furarete, karena kehujanan bajunya basah. Dan contoh kedua, chichi ni shinarete daigaku o suzu keraren naku narimashita. Karena ayah meninggal atau akibat ayah meninggal, saya menjadi tidak bisa melanjutkan kuliah. Ya, cukup gampang ya pola kalimatnya. Hanya kata benda plus ni, kemudian ditambah kata kerja bentuk ukemikai. Ya, kita masuk ke materi berikutnya yaitu perubahan kata kerja bentuk shiekikai atau bentuk menyuruh, membiarkan, atau mengizinkan untuk titik-titik-titik. Ya, untuk cara merubah kata kerja golongan pertama, huruf sebelum mas, huruf vokalnya dirubah ke vokal A. Nah, kemudian setelah huruf yang dirubah tersebut disisipkan se. Nah, misalnya kairimas, ri-nya ini dirubah ke vokal A menjadi kaira. Nah, setelah ra itu ditambahkan se, jadinya kaira semas. Berikutnya kakimas. Nah, kakimas di sini kaki mas. Nah, ki-nya itu dirubah ke vokal A setelah huruf K itu disisipkan se menjadi kakasemas. Yang ketiga ada araimas. Araimas ini artinya mencuci ya. Ini pengecualian juga. Ya, araimas, huruf I-nya itu dirubah ke huruf wa, bukan ke huruf A. Jadinya ara wasemas. Yang terakhir ada asobimas. Asobimas artinya bermain. Huruf B-nya dirubah ke vokal A, kemudian diselipkan se. Aso, jadinya aso basemas. Dan untuk artinya itu nggak bisa sama ya, tergantung konteks kalimatnya. Menyuruh pulang, misalkan kairimas nih, kairasemas, bisa berarti mengizinkan untuk pulang, atau menyuruh untuk pulang, atau membiarkan untuk pulang, seperti itu. Tergantung konteks kalimatnya. Ya, kita masuk ke contoh kalimat untuk perubahan kata kerja golongan pertama.
Yang pertama, Choto kibunga waruinode hayaku kairasete kudasai. Karena saya merasa tidak enak badan, tolong izinkan saya pulang lebih awal. Lah, kairasete kudasai ini artinya i- tolong izinkan saya untuk pulang. Bukan bukan menyuruh orang lain pulang ya, tapi kita dalam posisi kita yang meminta izin untuk pulang. Hayaku kairasete kudasai. Tolong izinkan saya pulang lebih awal. Dan untuk contoh yang kedua, anata no kaisano ohanashi o kikasete kudasai. Artinya, tolong biarkan aku mendengarkan tentang perusahaan Anda. Intinya tuh menceritakan tentang perusahaan Anda. Ohanashi o kikasete kudasai. Intinya tuh membiarkan saya untuk mendengarkan tentang perusahaan Anda. Contoh yang ketiga itu ada Teo arawasete kudasai. Nah, ini juga minta izin nih. Tolong izinkan saya mencuci tangan. Teo arawasete kudasai. Atau tolong biarkan saya mencuci tangan itu bisa. Ya, sekarang masuk ke kata kerja golongan kedua. Ya, ini gampang cara merubahnya. Tinggal sebelum mas disisipkan sase. Tabemas menjadi tabe sasemas. Kemudian mimas. Mimas dirubah ke bentuk si ekike menjadi mi sasemas. Berikutnya kurabemas artinya membandingkan. Dirubah ke bentuk si ekike menjadi kurabe sasemas. Yang terakhir nemas. Dirubah ke si ekike menjadi ne sasemas. Ya, sekarang kita masuk ke contoh kalimat kata kerja golongan kedua bentuk si ekike. Yang pertama, kenko no tame ni kodomo wa haha ni yasai o takusang tabe sasemas. Untuk kesehatan, ibu menyuruh anak untuk banyak makan sayur. Tabe sasemas artinya menjadi menyuruh makan, menyuruh banyak makan sayur. Yasai o takusang tabe sasemas. Contoh yang kedua, sukareta no de watashi wa ryoshin ni hayaku ne sasemashita. Artinya, karena kelelahan, orang tua membiarkan saya tidur lebih awal. Hayaku ne sasemashita. Membiarkan tidur lebih awal artinya. Dan contoh yang ketiga, yaitu gakko ni iku mae ni rinsang wa oka sang ni shawa o abi sasemas. Artinya, sebelum pergi ke sekolah, ibu menyuruh Rin untuk mandi. Abimas itu golongan kedua ya masuknya, pengecualian ini. Abimas dirubah ke bentuk si ekike menjadi abi sasemas. Seperti itu, gampang kan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kita masuk ke perubahan kata kerja golongan ketiga. Yang pertama, kimas datang dirubah ke bentuk si ekike menjadi kosasemas. Kemudian soujishimas membersihkan dirubah ke bentuk si ekike menjadi souji sasemas. Berikutnya benkyou shimasu artinya belajar dirubah ke bentuk si ekike menjadi benkyou sasemas. Artinya menyuruh untuk belajar atau mengizinkan untuk belajar atau membiarkan untuk belajar. Yang terakhir, ryoko shimasu artinya berpariwisata atau berjalan-jalan. Dirubah ke bentuk si ekike menjadi ryoko sasemas. Ya, dan itu adalah perubahan kata kerja golongan ketiga
ke bentuk si Ikigai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh kalimat kata kerja golongan ketiga bentuk si Ikigai. Yos. Yang pertama, Kongshu no sumatsu ni anata no ie ni kosasete itadakemasen ka? Artinya, akhir pekan minggu ini, bisakah Anda mengizinkan saya untuk datang ke rumah Anda? Kosasete itadakemasen ka? Bisakah Anda mengizinkan saya untuk datang artinya? Dan contoh yang kedua, Heya ga kitanakute hahani souji sasemasu. Karena kamarnya kotor, ibu menyuruh saya untuk bersih-bersih. Contoh ketiga, Junigatsu ni ennu ni nihongo shiken o ukeru no de watashi wa sensei ni isshokenmei benkyou sasemasu. Karena pada bulan Desember akan menempuh ujian bahasa Jepang N2, guru menyuruh saya belajar dengan giat. Ya. Benkyou sasemasu, menyuruh untuk belajar ya. Ya, sekian video kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan atau kesan atau apapun itu, bisa ditanyakan ke kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan semoga minasang yang ikut ujian DLPT bisa lulus. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Matane.